Nama saya Putra. Oh, Putra. Putra dari mana nih? Kos atau Kebetulan pagi ini aku habis pulang kampung sehingga pulang kampung dari mana nih kalau boleh tahu? dari Jombang. Wih, jauh. Naik motor berarti sendirian. Iya, tadi aku boncengan sih sama kakakku diantar. Diantar. Gantian berarti atau kakak yang ngendarain semua? Aku yang ngendarain sih kak. Oh, berarti hari ini gimana keadaannya? Kebetulan hari ini kerasa capek banget, berat banget gitu. Banyak yang sendiri. Sekarang berarti masih agak capek. Iya, Oke. Ini duduknya sudah nyaman atau gimana nih? saya sudah nyaman sih kak. Oh, sudah nyaman ya? Cuma ini agak kedinginan. Oh, kedinginan nanti saya ini ya kecilin. Iya. Oke. Mas Putra sekarang eh, aktivitasnya ngapain? Aktivitas saya sebagai mahasiswa sih mbak. Oh, semester berapa ini kalau boleh tahu? Kebetulan saya sekarang sudah semester 3 sih. Oh, semester 3 ya. Gimana nih? Melalui semester 1, 2, terus habis ini semester 3. Kalau masalah melalui sih pasti banyak ya mbak ya, yang lagi berat dan berat banget. Dan itu ada beberapa masalah saya itu yang salah satunya itu yang paling apa ya, paling terbenam di pikiran saya itu mendalam banget sampai kelas terbebani sampai sekarang. Makanya saya datang ke sini buat ceritain itu. Tapi saya nggak bisa ini cerita secara langsung gitu, takut saya. Ketakutan apa nih Mas Putra yang memendam Mas Putra sampai mengatakan itu? Jujur saya itu takut kalau misal ini cerita ini malah kedengaran ke orang lain. Oke. Sebelumnya itu aku mau jelasin ya. Mas Putra paham nih ya. Di sini tuh mau sesi apa? Sesi konseling ya. Oke. Mas Putra kan memiliki ketakutan karena privasi cerita Mas Putra sendiri, benar? Iya. Oke. Jadi ketika sesi konseling ini saya membawa asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mas Putra sendiri cerita apapun ke saya itu bakal saya keep dan gak akan tersebar cerita ini kemana-mana, karena yang berhak mengetahui itu saya dan Mas Putra, seperti itu. Lalu ada asas kesukarelaan yang dimana di sini Mas Putra nggak ada paksaan ya, saya tanya. Nggak ada sih mbak, saya memang datang ke sini tadi buat ceritain, nggak ada pasangan sama sekali. Jadi di sini juga ada asas kesukaraan yang dimana Mas Putra sudah mengatakan tidak ada paksaan. Nah, dan saya juga tidak ada paksaan untuk memilih siapa nih jadi konseli saya ataupun siapa yang akan datang dengan saya. Saya terbuka semuanya kayak gitu. Beneran mbak ya? Iya. Mbaknya jangan cerita ya ke Iya siapa-siapa, pasti. soalnya ini sangat privasi banget. Iya pasti. Gimana tapi saya nggak bisa ungkapin semua secara langsung, nggak bisa saya ngomong. Oke. Ada nggak mbak cerita itu bisa saya Mungkin saat ini Mas Putra belum bisa mengungkapkan secara verbal. Mungkin dari pikiran atau tulisan Mas Putra gimana? Mau bersedia atau gimana? kalau dari tulisan insya Allah saya lebih enak sih daripada secara langsung mbak, soalnya harus privasi banget. Oke, saya izin ambil dulu ya untuk mungkin ada catatan harian yang mana saya sediakan setiap buat konseling saya yang belum bisa mengungkapkan secara verbal ataupun yang susah untuk mengungkapin. Jadi secara nggak langsung buku ini tuh bisa mengungkapkan nih apa yang ada isi hatinya Mas Putra dan apa yang ada di unek-unek Mas Putra saat ini. Karena Mas Putra kan bilang tadi bahwasanya saat ini ada permasalahan yang mendalam. Nah, dari sini Mas Putra bisa menulis segala permasalahan yang Mas Putra hadapi. Itu. Pak Mas Putra bersedia? Iya. Oke. Mas Putra silahkan
Nanti saya ini pastinya kalau misal cerita saya cuma sebagian aja, belum bisa tak ceritain semua, nggak apa-apa. boleh. Nggak apa-apa. Untuk waktunya standarnya 15 menit Mas, tapi kalau mau lebih itu nggak apa-apa. Kalau nggak sampai bagaimana? Saya takutnya saya itu nggak bisa itu gitu, nggak bisa sampai selesai gitu. Makanya untuk semampunya Mas Putra aja untuk mencatat sesuai dengan hati dan pikirannya Mas Putra. Nggak apa-apa. Ya. Enggak. Saya boleh saya gini. Iya nggak apa-apa. Senyamannya Mas Putra aja. Mas Putra apakah sudah? Oke Mas Putra. Mas Putra tenangkan diri dulu ya untuk saat ini. Saya kasih waktu untuk menenangkan diri. Sementara tulisannya Mas Putra saya tutup dulu ya. Biar Mas Putra.
Oke Mas Putra, apakah semua unek-unek cerita dari Mas Putra tulis ini sudah tersalurkan semua atau ada hal-hal yang mengganjal saat ini? Sebenarnya masih ada yang hal yang mengganjal lagi sih, cuma ini konteksnya ya kayak temanya tuh beda gitu. Jadi saya mungkin bisa menyampaikan ini saja dulu, soalnya tadi saya juga sudah ngerasa gak kuat juga gitu. Benar. Nah itu Mas Putra tenangkan dulu sudah. Mas Putra bisa menangis. Mas Putra bisa menangkan diri dulu. Saat ini. Sudah. Oke. Ini berarti permasalahan saat ini Mas Putra sudah tidak ada ya? Maksudnya sudah tersalurkan di buku ini ya? Oke. Oke Mas Putra, gimana nih perasaan Mas Putra sudah menyalurkan semua yang ada di dalam pikiran, perasaannya Mas Putra saat ini? Alhamdulillah untuk semua masalah saya yang ini yang baru pertama ya mbak saya konseling ini ya. Saya terlalu lama mendam, akhirnya saya malah gak bisa mengungkapin. Makanya saya lewat tulisan ini alhamdulillah saya bisa kebantu mengungkapinnya mbak ya. Minta tolong dijaga kerahasiaannya mbak ya. Oke Mas Putra, pastinya saya akan menjaga kerahasiaan ini karena Mas Putra sudah mempercayai saya juga. Untuk saat ini sesi konseling ini mungkin kita bisa akhiri. Kalau boleh tahu nih Mas Putra berniat nggak untuk di sesi konseling selanjutnya untuk menceritakan hal-hal yang masih menjanggal di dalam pikiran dan perasaan Mas Putra yang Mas Putra katakan tadi? Masih niat banget mbak, soalnya tadi kan juga masih yang pertama dan masih beberapa lagi yang belum saya ceritakan. Benar. Oke, nanti Mas Putra berniat nih untuk melakukan sesi konseling berikutnya ya. Kita jadwalkan sekarang aja ya Mas. Mas Putra bisa free-nya kapan nih? Free-nya mungkin Sekarang kondisi dulu ya. Iya. Sekarang hari lusa mungkin. Berarti sekarang hari Rabu ya. Iya. Rabu, Kamis, Jumat. Iya, Jumat. Hari Jumat ya. Setelah Jumatan bisa. Bisa. Kita sesuaikan jadwalnya. Iya. Oke, Jumat habis Jumatan ya. Jam 1 atau jam 2 nih? Mungkin jam 1 aja tengah-tengah. Oke, 1:30 ya Mas Putra. Baik. Perasaan Mas Putra sekarang sudah rileks apa? Sudah rileks ya. Semoga besok lebih rileks. Oke, semoga ya lebih menenangkan hati ya Mas Putra untuk saat ini. Oke, saat ini Mas Putra ada kegiatan lain apa enggak? Enggak ada sih. Saya juga udah merasa kayak capek banget. Nanti langsung balik ke kos. Oke, ini baliknya ini sama siapa nih? Kalau kita sama kakak atau sendiri? Iya. Naik sepeda motor ya? Iya. Oke. Baik, kita akhiri untuk sesi pertama ini. Untuk sesi keduanya hari Jumat 1:30 ya Mas Putra ya. Nanti Mas Putra bisa by WA ke saya untuk mungkin ada hal-hal yang mengganjel lagi atau gimana bisa by WA kayak gitu ya Mas Putra. Oke, terima kasih atas kehadirannya Mas Putra sekarang. Iya. Jangan lupa ketemu di sini. Iya. Terima kasih kembali Mbak ya. Dan saya Iya, saya antar ya Mas Putra. Iya. Siang Mas Putra, gimana nih kabarnya hari ini? Siang Mbak Sarah, alhamdulillah lebih baik daripada yang kemarin. Kita udah agak ketemu berapa hari ya? Ketemu Rabu, Kamis ya nggak untuk break dulu buat itunya Mas Putra sendiri kan ya? Ya sudah, refleksi sendiri alhamdulillah agak lebih enak. Oke, terus
hari Jumat, habis Jumatan juga ya ini. Iya, ada flash sih jadi ada cuma Oke. ada yang mengganjal gitu, mungkin nanti bisa Oke. ceritakan lagi. Oke, Mas Putra. Sekarang berarti kita masuk di sesi kedua. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, cerita yang sesi pertama sudah lega apa ada masih sedikit-sedikit unek yang belum diceritakan sama Mas Putra? Sudah lega sih Mbak, Sudah lega ya. soalnya kemarin kan saya juga minta waktu sehari buat istirahat dan Oke. sudah melegakan semua, sudah saya ceritakan semua kemarin di sini. Sekarang berarti gimana nih Mas Putra? Untuk sesi keduanya ini Mas Putra masih tetap menceritakan yang sesi pertama atau berbeda topik dengan Berbeda sesi? topik sih. Oke, kalau boleh tahu sedikit apakah bisa diceritakan atau memang Mas Putra nggak bisa nih Mbak karena emang harus ada media. Mohon maaf nggak bisa, Oke. saya masih belum bisa Mm-mm. mengungkapkan secara langsung, soalnya ini Oke. masalah yang kedua ini agak lebih dahulu banget daripada yang kemarin. Jadi Oke. malah saya nggak bisa berbuka sama sekali. Saya butuh hadiahnya seperti kemarin. Oke Mas Putra, Mas Putra meregulasi emosi dulu untuk menceritakan ini atau langsung menulis di buku? Mungkin bisa langsung aja. Oke, langsung. Oke, saya beritahu dulu ya Mas Putra bahwasanya buku ini tetap ada di sini, tidak saya ganti dan tidak saya buka karena memang ini menjaga privasi Mas Putra juga. Nanti ini khusus buat saya. Iya, khusus buat Mas Makasih Putra. ya, sudah dijaga banget. Iya, sama-sama. Iya. Oke, biar itu Mas Putra sendiri boleh membukanya sendiri dan menulisnya sendiri. Oke, Mas Putra, monggo. Seperti kemarin ya, Iya. di waktu kurang lebih 15. Kurang lebih 15, kalaupun Mas Putra masih ada sedikit unek-unek atau lebih 15 menit itu nggak apa-apa sih. Jadi sesuai regulasi emosinya Mas Putra, sesuai dengan apa isi pemikirannya Mas Putra sama ada yang ada di dalam Mas Putra aja. Monggo Mas Putra. Terima kasih ya Pak.
ya Mas Putra? Sudah semua dibuatin. Sudah untuk masalah yang kedua ini, yang kedua ini sudah saya lakukan semua. Oke Mas Putra, Mas Putra bisa menutup. Mas Putra. Oke. Apa untuk jawab? Iya, Masa pasti. tidak daripada yang kemarin sih. Pasti Mas Putra. Mas Putra bisa kan? Oke. Oke Mas Putra, Mas Putra sudah mencurahkan semua isi pikiran, perasaan, unek-unek Mas Putra di dalam buku ini. Gimana nih keadaannya Mas Putra saat ini? Apakah ada sedikit yang menjanggal perasaan Mas Putra? Iya, masih ada yang menjanggal. Mungkin yang teringat ya masih satu lagi, mungkin besok atau lagi bisa dijadwalkan mungkin. Oke, bisa nih kita jadwalkan berarti ya Mas Putra. Berarti Mas Putra membutuhkan jadwal ulang lagi untuk menceritakan kembali yang Iya. ada di benak Mas Putra ya. Semoga itu masalah yang terakhir yang menceritakan kepada saya. Oh, amin. Saya nggak mau terbelai lagi dengan pikiran masa-masa ini. Oke Mas Putra. Saat ini perasaan Mas Putra gimana saat menulis? Apakah ada perasaan yang menjanggal dari Mas Putra? Bisa diceritakan? Perasaan saya tadi waktu menulis itu, saya ini cerita ini jujur agak gimana ya, marah ya sama karena ini masalah yang begitu kelam dan nggak jadi di saat ini gitu bertonton jadi saya tuh kalau memendam jadi marah ya udahlah udah berlalu tapi gimana pun saya menceritakan makanya saya menceritakan dengan cara ini gitu. Oke, kita jadwalkan ulang lagi ya Mas Putra. Mas Putra sudah mengungkapkan juga perasaannya. Mas Putra butuh waktu berapa hari ini untuk di pertemuan ketiga? Kebetulan Sekarang hari besok langsung nggak apa-apa sih mbak. besok langsung. Iya, soalnya hari Minggu nanti saya rencana ada liburan sama keluarga. Oke, besok Sabtu ya. Iya. Jam berapa nih Mas Putra bisanya? Besok mungkin jam agak pagi ya, mungkin biar fresh juga jam Oke. 9 bisa. Oh, bisa. Nanti saya atur jadwalnya Iya. jam 9 ya. Iya. Oke, Mas Putra sudah mengungkapkan perasaan, terus kita juga udah mengatur jadwal. Apakah ada yang disampaikan lagi untuk hari ini? Sepertinya enggak sih mbak, tapi aku mau ini buat refleksi masihku lagi karena besok kan langsung juga ya. Oke, boleh. Alhamdulillah tadi sudah masalah ini jujur gak mudah buat aku ceritain aja langsung gitu ya. Langsung saya ceritain di sini dan kamu jaga banget rahasianya lebih banget lagi daripada yang kemarin soalnya. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah aku apa ya bisa ceritain ini, alhamdulillah aku apa ya rasanya sedikit plong ya, udah lebih plong daripada yang kemarin perasaanku ya. Karena ini masa yang paling yang kelam mungkin gini, besok itu mungkin yang lebih kelam lagi gitu. Karena berhubungan dengan aku seperti langsung kalau saya Iya, boleh. berhubungan dengan keluarga sih mbak. Jadi itu kalau masalah keluarga kan sangat kelam gitu kalau menurut saya ya. Dan terjadi pertemuan yang lalu itu mungkin yang besok mungkin saat aku kecil gitu mungkin besok lah ya saya juga belum bisa ini Ya, ngapin sekarang ya. Oke. Jadi Mas Putra sekarang bisa menarik nafas dulu, buang untuk regulasi emosinya Mas Putra saat ini juga ya. Oke. Kita bertemu besok jam 9 ya Mas Putra. Nanti Mas Putra kalau ada apa-apa, entah kayak Mas Putra karena kepikiran apa gitu, bisa kayak dengan saya. Terima kasih Mas Putra. Makasih banget mbak ya. Iya, sama-sama. Ya langsung saja ya. Iya. Selamat pagi Mas Putra. Selamat pagi mbak Sarah.
gimana nih kabarnya hari ini? Sudah kan kemarin sudah ketemu nih, terus hari ini ketemu lagi. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah fresh sih, pagi-pagi banget juga sih, udaranya juga segar, Oke. fresh. Tadi sini naik apa nih? Motor? Sebenarnya jalan kaki sih mbak, sekalian jalan-jalan. Oh, jalan kaki. Iya. Berarti melihat pemandangan-pemandangan ya, Iya. Mas. Oke. Mas Putra ngekos ya di sini? Kos Kos. Di mana nih kalau kita? di Babakan. Oh, di Di sebelah ini. Babakan. Tadi kan jalan-jalan lewat Unesa ini, apa lewat Danau Unesa kan jadi Iya. bagus kan. Kok sore. Oke, jadi Mas Putra sudah merefresh pikiran Mas Putra ya. Oke, Mas Putra hari ini pertemuan kemarin kan Mas Putra ada sedikit guna-guna kalau nggak salah ya, Iya. yang dimana tentang keluarga kalau nggak saya pribadi pahami. Oke, Mas Putra seingin Mas Putra langsung mencatat masalah tersebut atau ada hal yang mau diungkapkan terlebih dahulu? Langsung saja apa sih soalnya nanti juga saya ada urusan juga gitu. Oke. Iya. Oke Mas Putra, di situ ada di depan Mas Putra ada buku yang mana bukunya tidak pindah-pindah ya. Kemarin tidak pindah ya Mas. Di situ jago banget ini. Oke, berarti itu Mas Putra bisa nih meluapkan apa yang ada di isi pemikirannya Mas Putra yang minggu kemarin sudah Mas Putra katakan kepada saya. Iya. Monggo Mas Putra. Terima kasih mbak. Iya. Jadi aturannya sama ya Mas Putra, yang dimana ya 15, kurang lebih 15 menit, kalaupun nggak bisa 15 menit nggak apa-apa. Sepemikirannya Mas Putra, luap-luapannya Mas Putra. Iya. Monggo Mas.
yang mengganjel masih an yang juga nggak ada yang ganjal tapi rasanya masih kayak di dalam itu harinya masih sedih banget, sedih campur kayak marah campur kayak kecewa gitu, Oke. campur di dalam. kayak Mas Putra bisa Dalam banget soal cerita ini. Mas Putra bisa menulis nih sedihnya, marahnya, kecewanya, apa akibatnya, mengapa kok ada tiga rasa yang menjadi satu dalam pikiran Mas Putra. Mungkin Mas Putra nggak bisa saat ini untuk menulisnya, mungkin juga Mas Putra bisa nih menangis ke saya nggak apa-apa, senyamannya Mas Putra bisa menulis tersebut ataupun Mas Putra bisa mengungkapkan. Iya, silakan untuk ditulis ketik rasanya. Apakah sudah? Sudah. Ya sudah ya. Gimana nih perasaan Mas Putra sudah menulis marah, sedih, dan kecewa dalam tulisannya Mas Putra sendiri? Alhamdulillah rasanya sudah puas, sudah lega sih. Berarti saat ini Mas Putra belum ada rasa lagi. Mas Putra bisa tutup kembali. Lalu Mas Putra. Berarti di tulisan Mas Putra sudah mengungkapkan ya dari pertemuan awal, kedua, dan hari ini yang ketiga. Apakah masih ada yang mengganjal lagi dalam hati dan pemikirannya Mas Putra? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya, saya sudah tidak ada soalnya sudah rasanya sudah plong, kemarin saya udah bilang juga kok masih ada satu yang mengganjal, tapi sekarang saya pikir sudah tak ada. Oke, berarti sudah tercerahkan di dalam buku ini ya Mas Putra ya. Oh, ini jadi buku cerita saya Mbak ya. Atau dijaga Oke Mas Putra sudah menulis semua ungkapannya. Kalau saya boleh tanya nih, apakah saya boleh untuk membaca tulisan Mas Putra sendiri atau Mas Putra mau untuk membaca bersama? Iya, boleh demikian. Sepertinya saya sudah mempercayai Mbak Sarah membaca dan menulisnya sendiri, tidak apa-apa Mbak, soalnya nanti mungkin bisa dibicarakan bareng kalau Mbak Sarah ini ada pertanyaan buat saya, mungkin saya jawab lagi kalau memang dimungkinkan saya bisa menjawab secara langsung ya Mbak. Oke, berarti Mas Putra mengizinkan saya ya untuk membaca tulisannya Mas Putra untuk saat ini. Nah, berarti Mas Putra juga perlu menganalisis tulisannya Mas Putra sendiri juga ya. Oke, Mas Putra berarti tidak keberatan untuk kita jadwal pertemuan keempat lagi untuk membaca isi dari tulisan Mas Putra. Bagaimana nanti? Iya, tidak apa-apa Mbak. Besok saya Besok Mas Putra kan ada liburan. Iya, Mungkin di Senin aja. Oke, Di Senin. Senin habis saya matkul mungkin. Kebetulan matkul saya di sini itu akuntansi. Mungkin nanti habis itu aja. Apa ya? Siang sih. Iya. Nggak tahu jam berapa soalnya masih belum dikabari sama dosen. Oke. Nanti kabari aja by WA ya Mas Putra. Ini siang Mbak ya. Ya, mungkin Mbak kalau misalnya nanti baca ini mungkin digital lagi aja nggak perlu secara langsung gitu, soalnya saya takut malah gitu nanti teringat-ingat lagi. Oke, kayak Mas Putra. Berarti kita sudah mengungkapkan kita mau jadwal pertemuan keempat kapan.
Oke Mas Putra, besok kita baca tulisannya, kita cari tahu gimana solusi yang ada nanti di dalam lembaga Mas Putra sendiri ya. Oke Mas Putra, sesi konseling ketiga ini sudah, mungkin kita lanjut lagi di hari Senin ya Mas Putra. Terakhir Iya. kita semoga nggak sampai kami bisa menulis semua lagi. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mas. Monggo saya antarkan. Iya. Selamat siang Mas Putra. Selamat siang Mbak Sarah. Gimana nih siang hari ini? Alhamdulillah baik banget, walaupun panas-panas masih semangat sih. Nah oke. Kemarin kita hari Sabtu ya? Iya. Ya. Hari Sabtu berteman ketiga kita sudah Iya. mengorek-ngorek isi hatinya Mas Putra ya. Sudah dilakukan Mas Putra juga di buku ini. Berarti sekarang waktunya kita menganalisis ya Mas. Iya. Menganalisis apa sih jadi permasalahan Mas Putra sehingga Mas Putra belum bisa mengungkapkan dan sekarang Mas Putra menulisnya. Oke, ini saya menunjukkan atau Mas Putra yang buka karena ini belum kemarin kan saya minta izin untuk membaca ya. Nah, saya izin untuk membaca di hadapan Mas Putra, maka kemudian Ya. saya percaya Mas. Iya. Pak, permisi ya Mas. Iya. Oke. Ya kita baca bareng-bareng ya di tulisannya Mas Putra ini ya. Mas Putra juga boleh baca nih. Oke. Sini Mas Putra berpikir secara nggak langsung menjadi TK atau ketua kelas itu biasanya kalau di sekolah itu disebut dengan kelas ya. Saat pemilihan Mas Putra ini sebetulnya sudah berlangsung secara musyawarah ya Mas ya. Oke, musyawarah. Dimana Mas Putra terlihat aktif di kelas ini, maka banyak teman-teman Mas Putra menunjuk Mas Putra sendiri ya. Lalu di minggu ketiga saya notice di sini kelas Mas Putra seperti melawan ya. Iya. Nanti itu kayak beda sama 2 minggu yang lalu. Oke. Di sini tertera tulisan karena pada saat itu Ada informasi dari gimana Mas Putra bisa dijelaskan? sering memberikan informasi beberapa saya secara langsung aja, soalnya saya tidak enakan juga. Iya. Mungkin itu informasi dari fakultas report itu kan sering mendadak gitu. Iya. Secara langsung ke aku dari PKK itu mungkin karena memang harus segera juga. Oke. Itu akhirnya ya mereka juga punya pendapat seperti itu, yang mungkin jadi kayak menyukai sama Oke. Berarti yang kurang suka ini siapa ya Mas? Kalau boleh tahu. ya beberapa sih, tapi aku nggak mau menyebutkan misalnya udah aku itu sih udah lega juga sih, jadi mungkin itu kira menarik, mungkin aku cuma mau nulis ini sebagai masih aku dianggap tahu pendam lagi, makanya aku cerita lewat ini juga tadi. Oke Mas Putra. Ini saya notice ada tulisan kejam yang bagaimana nih Mas Putra? Karena ini nggak kayak jadi kan beda banget sama sekolah. Kan TK ya, kayak TK itu dia di dengan TK. Iya, Terus kalau di apa sekolah kan ketua kelas. Jadi aku dulu tuh itu kayak ya memang ngerti gitu. Tapi di sekolah ini belum. Berarti menurut Mas Putra jadi
ya ini. Iya, Kita balik. lanjut aja. Oke, masalah selanjutnya. Iya, masalah di pertemuan kedua ya. Iya. Cerita Mas Putra ini masalah yang 1 tahun yang lalu tentang kakak Mas Putra yang mengungkit apa nih? Pemberian HP. Pemberian HP. Iya, HP. Kok diberikan HP? Oke. Corona itu ya. Oke. Itu sama dia. Iya. Nah itu di sekolah kalau apa kalau sering keungkit karena apa ya sering buat naik gitu padahal aku enggak benar-benar waktu itu buat belajar waktu itu kan waktu corona gitu ya Iya, sering buat iya. belajar penting banget HP. Iya. Kayak dihitung gitu kayak HP itu aku berikan gitu bukan buat bermain tapi belajar gitu memang ada yang tinggi gitu apalagi kan sama-sama laki-laki dan kalau aku kena kayak gitu rasanya sakit gitu makanya aku ditendang waktu itu sampai sekarang di sini gitu. Oke, sudah tertulis juga ya di sini ya masalah yang paling sering diungkit pernah diberikan HP. Nah, HP ini sudah saya berikan buat saya sehari-hari untuk belajar ya, bukan untuk bermain ya. Oke. Tapi kakak Mas Putra memandang kalau ini lebih baik ke tapi anak saya itu lebih memandang kalau saya itu sering buat bermain gitu Oh. kan nggak tahu isinya apa saat Oke. saya sedang itu apa HP-nya itu bisa dibelah dua gitu kan nggak Oke. bisa kan saya sendiri memang tahu dan saya memang saya suka buat belajar nanti pada buat bermain itu gimana pikirannya wah HP itu harus kembali gitu kenapa ya rasa ikhlas gitu kan kayak gitu saya mandi kayak Kurang ikhlas ikhlas ya. Oke. Ini berarti Kak Mas Putra ini HP itu diberikan untukmu bukan untuk bermain tetapi untuk belajar ya. Itu ungkapan dari Mas Putra sendiri ya. Oke. Untuk yang pertemuan ketiga ini masalah waktu Mas Putra pernah dimarahi oleh ayahnya Mas Putra ya. Kalau boleh tahu ini dimarahinnya karena mengajak budenya Mas Putra jalan-jalan. masa kecil tapi bisa membuat aku takut sesuatu aku takut ada kecewa sampai itu karena dimarahin untuk dihukum tidak berjuang Oke, makanya dari itu Mas Putra saya aku takut katanya aku cepok kan ya kan harusnya nggak takut sama itu biasanya kebanyakan cewek takut sama cowok tapi aku takut banget jadi kayak bisa bilang kalau masa bisa itu sama binatang kecil itu cicik gitu. Oke, karena hal itu yang membuat Mas Putra takut oleh kecoak ya. Akibatnya Mas Putra saat ini masih takut untuk Kalau ini permasalahannya di sini ini karena jalan-jalan subuh ya sama bude ya. Ada itu kan udah pagi bisa dibilang udah pagi dan udah di subuh dan banyak orang-orang yang udah bangun tapi yang budiku saat itu mungkin habis sholat mungkin hari itu mungkin lupa ya mbak ya mungkin lupa jadi apa ya kok belum kayak gitu padahal tapi mungkin masih siap-siap juga nggak tahu ya soalnya tuh rumahnya tuh dekat gitu sama rumahku itu mbak jadi kedengeran waktu itu terus akhirnya aku bangun dan marahin aku Oke, karena hal ini jalan-jalan subuh sama bude sehingga dimarahi ayah terus ditakut-takut oleh kecoa sampai saat ini Mas Putra berarti masih takut untuk kecoa ya. Oke, dari sini kita bisa analisis ya Mas ya. Jadi ketakutannya Mas Putra sangat mendalam yang dimana ayahnya Mas Putra marah ketika Mas Putra itu jalan-jalan subuh sama bude terlalu dibilang masih malam sama padahal kan itu udah pagi iya. terus takut Dimana Mas Putra
juga dari kakaknya Mas Putra ya yang sudah membeli HP, tetapi dari pandangannya masnya Mas Putra ini HP ini tuh buat bermain ya. Padahal aku tuh memang sudah menuruti buat belajar gitu kan, tapi malah sering dikira buat bermain. Oke, lalu ditambah lagi ketika perkuliahan saat ini ya Mas Putra ya, yang dimana Mas Putra tertekan karena PK dulu ya, Iya, yang dimana ya sangat beda sekali. info yang ada itu Beda. dadak terus Di Indonesia kan juga kan sekarang gitu mendadak kan. iya Tapi memang pilihan saat ini masih seperti itu ya Mbak. sampai Mas Putra sendiri ini dikira teman-teman kelas Mas Putra itu gubo ya. Iya. Dan Tapi Mas memang Putra di sana itu. memandang Mas Putra itu kecil. Iya. Di sini sudah dianalisis bahwasannya hal inilah yang membuat Mas Putra tidak bisa bercerita secara langsung verbal karena emang Mas Putra butuh media ini. Dan mungkin Mas Putra sendiri, dari Mas Putra sudah menulis ini, apakah ada sedikit gambaran solusi yang Mas Putra saat ini mungkin, oh iya aku sudah mengetahui masalahku seperti ini, nanti aku seperti ini, apakah ada yang difikirkan Mas Putra solusi yang ada dalam hidup Mas Putra? Aku saat ini kalau di masa saya yang pertama itu aku lebih memahami bahwa memang dunia perkuliahan sama sekolah itu memang beda. Dan itu lebih dekat kita hidup mandiri daripada yang waktu itu waktu sekolah kita masih hidup sama orang tua berdampingan gitu ya. Di sini kita mandiri dan harus memang tetap mental dengan orang tua fisik juga gitu. Makanya aku lebih memahami hal itu buat apa ya, pokoknya aku harus ningkatin ini sih, motivasi buat diriku sendiri sih, bahwa tetaplah kamu harus kuat, memang ini artinya seperti ini, berarti kamu gak bisa tarikan berpikir itu berarti apa ya, hal itu mengira aku itu kuat gitu, karena apa ya, sudah dibagikan di jalan ini kamu bisa kuliah, berarti kamu bisa kuat gitu. Jadi aku biasanya sering motivasi diri aku seperti itu sih, bahwa nguatin diri. Terus yang kedua itu ini masalah yang memang cukup lama ya Mbak ya, 1 tahun yang lalu. Waktu itu sejak apa ya 2019 sampai aku pikiran tentang kebijakan itu saat ini juga ya, gimana lagi ya, saat ini juga memang sifatnya juga memang seperti itu, kayak memang mungkin gitu, bahkan nggak sama aku aja, sama orang tua aku juga gitu. Ya udah gitu, kalau memang sifatnya nggak apa-apa, aku mengerti itu gitu, aku berusaha buat ngerti ini, dan aku nggak bales, aku nggak bales kayak apa ya, nggak bales kayak mungkin itu kan, misal tak beliin apa ya mie gacuan, misal tak beliin gitu, aku nggak mungkin kenapa beliin mie gacuan gitu, meskipun aku sekarang masih kuliah, masih belum bisa beli HP kayak. Tapi kalau aku sering beli sesuatu gitu ya, tapi kadang itu ya nggak ingat gitu loh, bisa bilang gini, tapi nggak apa-apa, aku tetap apa ya ikhlas gitu buat beli aku ya. Intinya aku buat diri aku sendiri tuh nguatin sendiri, kalau udah memang nggak usah pikirkan, itu memang sifatnya gitu kan. Seringkali aku mengingatkan diri aku buat itu, mungkin udahlah itu masa yang lalu, sekarang udah saat ini, mungkin aku nanti bisa, aku mungkin ganti gitu. Kalau memang itu memang nanti aku bisa berubah sikapnya yang apa kayak gitu Mbak ya, apa mungkin tadi mungkin bisa nanti ganti HP-nya gitu. Kebetulan yang saat ini tuh kakak saya itu HP-nya sendiri tuh kan aku udah ganti HP. Ganti HP, dan waktu itu HP-nya ini udah gak kepakai dan rusak gitu. Terus akhirnya mungkin nanti aku ganti lah, mungkin saat sukses nanti lah gitu. Jadi udah ada tujuan buat itu sih. Terus yang ketiga ini masalah ini yang paling lama banget dan yang nggak selesai sekarang itu,
tambahan mungkin apa ya, kurang suka dan sangat jijik sama trauma dengan kecoa itu tadi, karena saat itu memang dari ayahku sendiri yang apa ya, yang mulai jadi salah mungkin ya mbak, aku pikirnya mungkin itu cara yang salah, tapi aku sekarang udah lega, aku sudah dewasa dan itu mungkin ini buat refleksi aja, dan kita kembalinya biar nggak terlalu dipikir lagi gitu, biar nggak ada lagi masalah saya ini gitu. Terus akhirnya apa ya, akhirnya aku berpikiran buat ya udah masalah yang sudah lalu, tapi tetap memang kalau memang trauma itu kan memang udah nggak suka ya, bahkan sampai saat ini itu ya memang nggak suka ya, jijik gitu ya sama kecoa tadi gitu, padahal kan banyak yang seringnya itu kan ya jika gitu ya, terus aku sadar lah nggak apa-apa lah dengan ini, kalau memang sudah terjadi seperti ini nggak apa-apa gitu, toh ya masalahnya juga bisa dibilang kecil kan dulu itu masalah, tapi memang nggak bisa menjadi besar. besar karena itu Mas Putra trauma ya saat ini. Mungkin Mas Putra saat ini bisa merefleksi ya, biar bisa sendiri saya sendiri sih, biar trauma tersebut itu enggak keterusan sampai Mas Putra saat ini gitu. Mungkin adakah informasi cara yang memang bisa mengenai dari itu, apakah mungkin Mas Putra bisa konseling traumatis ya Mas, biar menghilangkan traumanya Mas Putra juga terhadap kecoa. terus mungkin cara-cara buat mencegahnya gitu, soalnya trauma saya ini. saya dulu tuh yang pindah gitu ya kos, misalnya saya apa ya, karena itu banyak kecoa di itu, mungkin ada cara-cara buat Mungkin kalau untuk penghilangan kecoa ini kan tergantung pribadi masing-masing ya Mas Putra, yang dimana kalau kecoa ini kan suka di tempat yang kotor ya, kalau saya pengetahuan saya ya, jadi mungkin agar terhindar oleh kecoa ruangan Mas Putra harus bersih gitu. Jadi tapi mungkin ini kos sebelah saya itu sama lingkungan dekat, kan aku kos satu itu ya, di sini kos itu memang mungkin anaknya agak ngefrah gitu ya, terus yang sebelah saya ini kayak bisa dibilang kebun gitu, jadi mungkin banyak ya di situ, akhirnya bisa masuk ke dalam kosan. Jadi mungkin Mas Putra bisa membersihkan lingkungan Mas Putra dulu ya untuk hal tersebut kayak gitu. Oke Mas Putra, gimana nih perasaan sesi konseling teman keempat, yang dimana Mas Putra sudah mengungkapkan, sudah merefleksi juga, dan sudah bisa ngomong verbal tentang tulisan Mas Putra tersendiri. Alhamdulillah saya kayak lega banget udah enggak kayak kemarin masih teriak dan tanya capek dengan ini guys, sekarang udah kelihatan semangat sih aku ini, semangat banget kerja hari-hari sakitnya juga, semoga nggak ingat lagi gitu. Oke, Mas Putra, ini buku sudah dicatat cerita Mas Putra. Mungkin ini bisa Mas Putra buat ke kos, untuk gimana nanti ada permasalahan yang mungkin kita sudah konseling permasalahan Mas Putra yang lain ini, mungkin ada permasalahan yang lain Mas Putra bisa mengungkapkan di dalam buku ini. Berarti buku ini buat saya dong Mbak? Iya, bisa dibawa Mas Putra. Jadi buku cerita saya. Jadi buku catatan Mas Putra sehari-hari. Nanti kalaupun ada yang mau dikonsultasikan bisa kita WA atau Mas Putra WA saya untuk mencari pertemuan untuk membahas masalah Mas Putra yang ada di tulisan. Semoga Mas Putra. Terima kasih Mbak ya. Oke, sesi konseling sudah selesai, perasaan Mas Putra juga sudah diungkapkan, terus Mas Putra juga bisa merespon ekspresi dan emosi Mas Putra. Sekarang Mas Putra sudah lega dan sudah tabah untuk permasalahan yang lalu ya Mas Putra. Terima kasih Mas Putra. Terima kasih Mas atas kepercayaan selama hari ini, membuat hari ini. Iya. Terima kasih banget. Semoga depannya nggak ngerasa kayak gini lagi, nggak ada yang terendam lagi, dan udah intinya
rasanya kayak vibes-nya udah positif gitu, pikiran saya udah nggak ada yang pikiran-pikiran yang negatif lagi. Terima kasih sekali ya Mbak Sari. Terima kasih Saya sekali ya Mas dulu Ustaz. ya, Iya, saya makasih. antar ya Mas. Iya,